Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami. Kita pasti membahas mengenai politik panggung Capres. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang pencitraan itu dibutuhkan dan pasti dilakukan oleh siapapun yang maju, termasuk juga Capres Prabowo Subianto maupun Joko Widodo. Tapi pertanyaan yang kemudian banyak menjadi masyarakat adalah, genuine tidak sih pencitraan yang kemudian ditampilkan seperti itu, Pak Hidayat? Ya, kalau dia sekedar pencitraan untuk pencitraan atau pencitraan yang berlebihan, itu memang pasti tidak genuine. Tapi kalau memang dia menjadi bagian dari, sesungguhnya memang sisi dasar kehidupannya juga mengenal sisi-sisi tentang humanisme, sisi-sisi tentang kedekatannya dengan wong cile, dengan masyarakat, terbiasa juga berkomunikasi secara elegan dengan siapapun. Dan kemudian ditampilkan lagi dalam sisi ini lebih masif karena media massa melakukan hal itu. Menurut saya itu tidak sepenuhnya pencitraan. Kalau menurut penilaian Pak Hidayat, Pak Prabowo itu pencitraannya genuine apa tidak? Pertama, pengenalan saya ya, dan pengenalan dari banyak orang yang dekat dengan beliau, ternyata beliau memang bukan sekedar seorang militer dengan sikap-sikap yang tegas, mungkin sebagian menyebutnya cenderung pada otoritarianisme. Dia juga ternyata seorang yang bisa sangat humanis, sangat dekat dengan bawahannya, sangat dekat dengan pembantunya, bahkan dengan security-nya, sangat dekat dengan kawan-kawannya. Dia terbiasa juga untuk ketawa, terbiasa juga untuk membuat lelucon. Dalam pertemuan-pertemuan di luar yang ada di kamera, itu pun beliau biasa lakukan. Jadi karenanya, kalaupun ada sisi pencitraan, itu bukan pencitraan demi pencitraan itu sendiri, tetapi dia menjadi bagian dari tuntutan panggung. Panggung memang mengharuskan adanya kondisi-kondisi di mana mau tidak mau harus melakukan itu. Ya, mau tidak mau, dan itu yang diinginkan juga oleh rekan-rekan media dan mungkin juga oleh KPU ya, dalam arti bahwa Anda memang datang kemari, Anda harus perlu mendapatkan perhatian publik, Anda ingin mendapatkan suara di publik, Anda lakukan beragam hal yang membuat publik menjadi tertarik dengan Anda. Baik. Yang penting adalah pencitraan itu bukan sesuatu yang kemudian menghadirkan sesuatu yang kontradiktif maupun bertentangan. Misalnya dia tadinya suka dengan katakanlah suka dengan pedas, kemudian karena pencitraan dia anti pedas misalnya. Itu tentu tidak benar. Kalau dari sisi Pak Andreas melihat Pak Jokowi, kan selama ini juga salah satu mungkin yang sering dikritik adalah Pak Jokowi itu kurang kemampuan untuk mungkin berbicara seperti itu ketika dia harus berorasi, dan kemudian ataupun juga tidak tegas dianggapnya seperti itu. Kemudian beberapa saat yang lalu kita sempat lihat Pak Jokowi itu berusaha untuk menunjukkan sisi tegasnya. Saya kira yang penting di sini tuh kita jujur aja, jujur aja di depan kamera dan jujur terhadap masyarakat. Dan yang ditampilkan oleh yang disukai dari Pak Prabowo kan kejujurannya, Pak Jokowi kan kejujuran dia gitu. Dia jujur terhadap masyarakat, dia apa adanya. Ketika kemarin beberapa saat yang lalu Pak Jokowi sempat mungkin saya sendiri sempat menilai bahwa kok tidak menjadi seperti dirinya sendiri ya? Ya, tapi dia tampil apa adanya, dalam arti bahwa ya memang itu tadi, orang ingin lihat dia tegas, dia bisa tegas juga gitu. Karena dalam kenyataan memang di dalam praktek, ya misalnya di dalam praktek pemerintahan sebagai seorang gubernur, mulai dari wali kota, gubernur, dia bisa melakukan hal-hal yang tegas gitu. Dan ini dia ingin tunjukkan gitu. Tapi kembali pada apa yang tadi, kalau kita lihat di sini, pencitraan terhadap Pak Jokowi itu sangat kuat pada kejujuran dia gitu, merakyat dan kejujuran. Nah itu yang dia tampilkan, genuinitas, keaslian itu tampil dalam wajah kejujuran gitu, dan itu adalah kekuatan Pak Jokowi. Nah sehingga kalau di sini kalau kita lihat di dalam konteks ini, salah satu kekuatan Pak Jokowi adalah kejujuran dia yang dia tampilkan pada rakyat. Tapi dia juga bisa tegas gitu. Nah di sini tinggal rakyat aja memilih gitu. Kalau Bu Dewi melihatnya seperti ini, bagaimana dengan masyarakat untuk membedakan? Iya, saya setuju sekali dengan Pak Hidayat ya, bahwa rakyat belum pernah melihat sisi yang berbeda dari Prabowo dan maupun Jokowi. Jadi saya bilang kekurangannya Prabowo, kelebihan Jokowi, kekurangan Jokowi, kelebihan Prabowo di sini terlihat keluar. Jadi artinya begini, Prabowo itu sebetulnya punya sisi manis yang belum dilihat orang. Jadi pas di panggung muncul. Sebaliknya juga Jokowi itu pengusaha, Mbak, pengusaha sukses juga. Dia udah pernah. Jadi dia udah pasti dong, dia punya bawaan, dia juga cukup tegas dan dia bisa negosiasi. Ini belum keluar. Jadi selama diciptakan dia tuh lemah, dia tuh misalnya dengan seperti itu aja. Dan ini dikeluarkan. Saya rasa masih dalam koridor. Saya kalau melihat koridor pencitraannya masih genuine mereka berdua. Jadi artinya tidak berlebihan. Tidak ada yang berlebihan. Tidak berlebihan. Hanya masyarakat belum pernah melihat
Hal seperti ini. Jadi si Prabowo, si humanis belum pernah dilihat. Jadi yang terlihat kesannya di media dia cuma hanya tegas keras. Sebenarnya Jokowi cuma hanya lemah kemudian kurang tegas seperti itu. Padahal mereka semua punya. Baik. Cuma kadarnya aja. Baik, saya sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Bu Dewi, dan juga terima kasih Pak Andreas sudah hadir bersama kami di Berita Satu. Kita akan tunggu akan seperti apa lagi yang akan ditampilkan para capres kita di debat selanjutnya dan juga tentunya di kampanye-kampanye berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.